Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuru kulibina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil gurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidil Walid Abuya Al-Habib wabil khusus Abuya Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, yang semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan juga tidak lupa saya sebutkan, yaitu Al-Habib kakanda saya, Al-Habib Alawi dan Habib Husin wal Habib Muhsin Al-Hamid yang datang dari Hadramut, dan juga Al-Habib Husin Al-Segaf, Al-Habib Malik Al-Kaf, dan semua para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa menghadiri majlis ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dikatakan di dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, dengan kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya dia faham akan agama. Bahkan dia sampaikan oleh salah satu daripada tabi'in, yaitu Ka'bul Ahbar, yang mana beliau dulunya adalah seorang pendeta daripada kaum Yahudi, dan kemudian masuk Islam pada khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Law anna thawaba majalis ilmi badalin nas laqtatalun nasu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi suqin suqah." Bahwasanya dikatakan, kalau misalnya pahala daripada menghadiri majelis ilmu itu ditampakkan kepada manusia, niscaya mereka akan saling membunuh demi mendapatkan pahala menghadiri majelis ilmu Nabi Muhammad SAW. Hatta yatruka kulli dhi imaratin imaratah, sampai-sampai seorang yang mempunyai jabatan tinggi itu meninggalkan jabatannya untuk menghadiri majelis ta'lim. Wa kullu dhi suqin suqahu, dan seseorang yang mempunyai toko meninggal tokonya untuk menghadiri majelis Nabi Muhammad SAW. Itu menggambarkan bahwasanya kebesaran fadl daripada menghadiri majelis ta'lim. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang beliau merupakan murid daripada Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dikatakan beliau telah belajar kepadanya selama 30 tahun menuntut ilmu kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang beliau berkata, "Talabul ilmi sa'atan khairun min ibadatul umur," yang artinya kita menuntut ilmu hanya 1 jam saja, itu lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup lamanya. Dan juga dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang berkata, "La faqihun wahidun ashaddu minasyaitan ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abid," yang artinya seseorang faqih satu saja, seseorang yang faham akan agama, itu lebih dahsyat daripada syaitan, menurut syaitan, daripada 1000 orang yang ahli agama, yang ahli dalam beribadah. Karena jika seseorang beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang dibolehkan, maka bukan justru mendekatkan diri kita kepada Allah, akan tapi justru membawa kita terperosot jatuh kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana diceritakan bahwasanya di zaman Bani Israel ada salah satu orang yang terkenal dengan keahli ibadahnya, yang dia berpuluh-puluh tahun berdiam diri, berkhulwat di dalam gunung, fokus dalam ibadah. Oleh karena itu, karena masyhur, yaitu terkenal dia di antara manusia bahwasanya ada seseorang yang ahli ibadah dan beliau berkhulwat di gunung tertentu, maka penasaran, ada satu orang penasaran, dia datangilah, dicari lokasinya, didatangi orang tersebut. Setelah ditemukan, seseorang yang pengen tahu ini terus mengamati. Terus setelah beliau memang seluruh waktunya itu diisi oleh ibadah kepada Tuhannya. Akan tetapi ada satu yang mengganjal. Kenapa di situ ada seekor keledai perempuan? Maka setelah diamati semua kesehariannya, didatangilah oleh pemuda tadi kepada seorang ahli ibadah. Yaitu, ya wahai Syekh, aku telah mengamatimu. Kau isi segala waktumu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu yang aku ingin tanyakan kepadamu. Adanya keledai perempuan ini untuk apa? Maka dikatakan oleh si Syekh, seorang yang terkenal dengan ahli ibadah, iya, selagi tujuannya selain untuk menemaniku, dan juga keledai perempuan ini ketika aku lagi tinggi syahwatnya, aku datangi dia, aku setubuhi keledai tersebut. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana ketika kita ibadah tapi tidak dilandasi dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, banyak kefasadan yang terjadi di dalam dunia, terutama di Indonesia, itu tidak lain dan tidak bukan karena tidak tersentuh dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita temukan bahwasanya orang tua tidak dihormati, orang tua dibunuh sendiri dengan anaknya. Tidak lain karena salahnya sendiri. Anaknya tidak dibawa ke majelis ilmu, anaknya tidak dipondokkan ke dalam pesantren-pesantren. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan, la yajzi walidun walidahu hatta yajidahu mamlukan fayastariyahu fayatiqahu. Tidak akan bisa membalas jasa seorang orang tua, anak kepada orang tuanya, kecuali ketika dia menemukan orang tuanya dalam keadaan mamluk, yaitu apa? Menjadi budak. Kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Di dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan keridhaan dan kemurkaannya terhadap ridha dan murka orang tua. Di mana Allah berfirman dalam hadis qudsinya, man asbaha murdiyan li walidayhi wa muskhitan li fa ana anhu radin. Barang siapa yang di pagi harinya membuat orang tuanya bahagia, membuat orang tuanya bangga, akan tapi dia membuat murkaku, maka ketahuilah bahwasanya aku ridha dengannya. Wa man asbaha muskhitan li walidayhi wa murdiyan li fa ana anhu sakhit. Dan barang siapa yang di pagi harinya membuat kedua orang tuanya murka, akan tapi dia membuat aku ridho dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang banyak, akan tapi dia membuat orang tuanya murka, fa ana anhu sakhit, maka aku terhadap hamba itu murka juga. So, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, mengkaitkan keridhaan dan kemurkaan Allah terhadap orang tua. Banyak juga kita lihat seorang istri kurang ajar kepada suaminya. Bahkan di dalam hadis disebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan an tasjuda li ghairillah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau yang makna hadisnya, kalau misalnya sujud kepada selain Allah itu diperbolehkan, maka aku akan perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada suaminya. Saking besar hak suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, sahibul haul yang kita hauli sekarang, yaitu Guru Zaini, beliau itu berpesan
dua pesan, yaitu ketika kita pengen mengembirakan Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita melaksanakan dua ini. Yang pertama apa? Utlubul ilmi, carilah ilmu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sekarang kita ini menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan akan dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya tentang keutamaan ilmu, yang di tengahnya beliau menjelaskan yulhamuhus su'ada wa yuhramul asqiya. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya ilmu itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kategorikan sebagai orang-orang yang berbahagia. Wa yuhramul asqiya. Dan Allah haramkan ilmu itu terhadap orang-orang yang Allah kategorikan sebagai orang yang celaka. Alhamdulillah dengan hadirnya kita pada malam ini di majelis ilmi, semoga Allah kategorikan kita sebagai orang yang suada, orang-orang yang berbahagia. Akan tapi jangan kita mencela orang lain yang tidak hadir majelis ilmi, masalah tetangga-tetangga kita yang tidak menghadiri majelis ilmi. Jangan kita suudzon kepada dia. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq, "Law kharajat min muslimin kalimatun fahmiluha ila ahsani ma tajidun." Kalau misalnya keluar dari lisannya seorang muslim itu sebuah kalimat, maka hendaknya kalian itu mentakwilkan kalimat itu dengan sebaik-baik takwil yang kalian miliki. Oh, mungkin tetangga kita tidak hadir, mungkin ada seorang sakit di rumahnya hingga dia tidak bisa menghadiri majelis. Mungkin anaknya ada anak kecil yang harus dia temani terus. Kata Imam Ja'far Shadiq, fa in lam tajidu, kalau misalnya kalian sudah mikir-mikir apa ya supaya kita ini enggak suudzon, falumu anfusakum, maka kalian celah diri kalian sendiri. Apalagi kalau misalnya kita melihat seseorang daripada orang muslim mengamalkan sebuah maksiat, jangan kita suudzon atau apalagi untuk menghinakan dia. Bahkan di dalam hadis, man ayyara akhahu al-muslim lam yamut hatta ya'mala mithlah. Bahwanya seseorang yang mempermalukan saudaranya yang muslim, masalah zina, dibilang seorang yang zani, diejek-ejek depan orang, maka apa? Lam yamut hatta ya'mala mithlahu, maka dia tidak akan meninggal kecuali melakukan seperti yang dilakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, pesan daripada Guru Zaini yang pertama apa? Utlubul ilmi, carilah ilmu. Kemudian bukan hanya mencari ilmu saja, tetapi mengamalkan dengan ilmu yang kita pelajari. Bahkan di dalam hadis, man alima wa amila thumma 'allama yuta'azima fi malakuti samawat. Barang siapa yang dia itu belajar, kemudian setelah belajar mengamalkan dengan apa yang dipelajarinya, setelah diamalkan diajari kepada orang lain, maka orang itu dipanggil sebagai orang yang hebat di kerajaan langit sana, kata Nabi Muhammad SAW. Apalagi seorang yang tidak mengamalkan ilmunya itu digambarkan sebagai seseorang yang buta akan tetapi membawa sentap. Yang mana apa? Dia memberi orang itu manfaat, yaitu berupa cahaya, akan tapi dia tidak bisa memanfaatkan cahaya itu sendiri. Dia tidak bisa melihat. Makanya Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Musyatiri mengatakan, al-ilm bila amal kasajar bila thamar. Ilmu tanpa dilandaskan amal itu seperti pohon yang nggak ada buahnya, yang ada cuma surahnya aja, gambarnya aja, pohonnya aja, nggak bisa diamalkan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan dalam kitab Minas Sahih Diniyah, al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu selalu meneriaki kita, mengajaki kita untuk mengamalkan dengan apa yang sudah kita ketahui. Fa'in aja bahu, kalau misalnya kita iyakan panggilan itu, dalam arti apa? Kita lakukan apa-apa yang sudah kita pelajari, maka ilmu itu akan tetap berada di kita. Wa illa, kalau misalnya kita tidak menjawab panggilan itu, maka apa? Fartahal, maka ilmu itu akan pergi. Di dalam kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, walaupun secara zahirnya seorang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya itu ada ilmunya, kelihatan bisa mengajar, akan tetapi apa? Itu hanya jasadnya saja. Ruh yang dikatakan di situ ada Nur Muhammadi itu tidak ada. Oleh karena itu hendaknya kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Bahkan di dalam Zubat
Dia katakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seseorang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, mereka diazab sebelum diazabnya orang-orang penyembah patung. Maka hendaknya kita mengamalkan dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, secara singkat, Guru Zaini mengatakan apa? Ketika kita ingin membahagiakan Nabi, yang pertama menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Yang kedua, mencintai Nabi Muhammad SAW dan para keturunannya dan juga para ulama-ulamanya. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata, Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathu al-ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan perak ataupun emas, tapi yang diwariskan adalah ilmunya. Secara tidak langsung kita sekarang ini sedang mengambil warisan pada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dijadikan seorang yang alim yang mengamalkan dengan apa yang diketahuinya. Dan juga dan juga kita semoga dijadikan pecinta para keturunan Nabi Muhammad SAW serta tidak diharamkan dari barakahnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.